Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rizkina. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang permurnian Islam di Arab Saudi. Gambaran ringkas Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah negara minorik yang terletak di Jazirah Arab pada tanggal 23 September tahun 1932. Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Al-Saud, dikenal juga dengan sebutan Ibnu Saud, memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Hal Asil dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami nama Saudi Arabia berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al Saud. Namun perlu diketahui, sejarah modern Arabia dimulai dari kebangkitan Muwahhidun. Gerakan Muwahhidun adalah sebuah gerakan yang bertujuan memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab, yang memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab Ibnu Al-Masyarif Al-Tamimi Al-Hambali Al-Najali. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab dilahirkan pada tahun 1158 sampai 1703 Masehi di kampung Uwayyah, lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Ia tumbuh. Pemikiran Muhammad Abdul Al-Wahhab mempengaruhi dunia Islam di masa modern sejak abad ke-19. Walaupun ia hidup di abad sebelumnya, tetapi pemikirannya mengilhami gerakan-gerakan pembaruan dalam dunia Islam pada abad setelahnya. Bahkan sisa-sisanya masih terasa hingga saat ini. Pemikiran keagamaan yang dibawanya difokuskan kepada pemurnian tauhid. Oleh karenanya, kelompok ini menanamkan dirinya sebagai muwahhidun. Pemikiran yang dicetuskan Muhammad Abdul Al-Wahhab adalah untuk memperbaiki kedudukan umat Islam, dan gerakan ini bukan timbul sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan Mughal, tapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu, yaitu dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 memang tersebar luas di dunia Islam. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Abdul Al-Wahhab ini kemudian dikembangkan oleh Syekh Muhammad dengan menerbitkan sebuah buku khusus yang berjudul Risalah Al-Tauhid. Muhammad Abdul Al-Wahhab bukan hanya seorang pembuat teori, tetapi ia juga mengembangkan gerakan dakwah, berusaha mewujudkan pemikirannya. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikemukakan dari hal yang dapat saya bahas tadi, praktis bahwa penerimaan paham Wahabi cepat berkembang di wilayah Arab Saudi ketika itu, yang terutama pada masa Muhammad Ibnu Saud dan putranya. Berkenaan dengan itu juga memang dalam teori umum penyebaran Islam dan paham keislaman dipahami bahwa bisa saja raja yang telah menerima Islam besar kemungkinan Islam tersebut diikuti oleh masyarakatnya, termasuk paham keagamaan yang dianut oleh raja cepat berkembang. Perkembangan Wahabi di Arab Saudi mencapai puncaknya sejak
sampai memasuki abad ke-20. Namun paham tersebut nyaris padam, akan tetapi Ibnu Saud mampu menghidupkan kembali semangatnya dengan mendirikan organisasi Ikhwan. Aliran Wahabi dalam menyiarkan memakai kekerasan dan memandang orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajarannya sebagai orang bid'ah yang harus diperangi sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, dari hal yang tadi saya bahas, dapat kita simpulkan bahwa penelusuran sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW dan masa-masa kekhalifahan. Sesudahnya sampai memasuki masa pemerintahan Saudiun, kemudian terbentuklah negara-negara Arab Saudi yang diproklamasikan oleh Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Al Saud pada tahun 1932. Perkembangan Islam di Arab Saudi sejak diproklamasikan sebagai sebuah negara dengan sistem kerajaan ditandai dengan perkembangannya paham Islam Wahabi yang diperoleh oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Ini meluas dan semakin eksis di Arab Saudi, terutama pada pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20. Dan pola perkembangannya berdasarkan pada top-down sejalan dengan perkembangan paham Wahabi. Perkembangan Islam dari segi kelembagaan dan pendidikan yang juga cukup signifikan sehingga di Arab Saudi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dikarenakan saya dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.